Hai guys, balik lagi ke YouTube channelnya Erlangga's Family. Oke, jadi konten kali ini aku mau spill bahan-bahan bumbu masak empasi untuk anak aku yang sekarang berusia 8 bulan. Ikutin terus ya, semoga bermanfaat. Oke, jadi bahan yang pertama yang aku pakai untuk empasi anak aku itu adalah butter. Nah, sebenarnya di SA aku juga sudah menyarankan kalau lemak itu kalau bisa diganti setiap hari itu nggak monoton minyak tertentu aja, tapi juga bisa diganti dengan sumber lemak yang lain. Oleh karena itu, aku pakai butter di sini untuk pengganti minyak. Jadi kadang aku pakai minyak, kadang aku pakai butter. Nah, untuk butter sendiri aku juga sudah mencoba dua bahan ini. Yang pertama ini dan yang kedua ini. Nah, sebenarnya aku bakal jelasin lebih detail satu persatu. Kalau yang ini itu kandungannya ada cheese, ada cream cheese dan onion gitu. Nah, si butter ini jelas mengandung, karena mengandung cheese, jadi dia itu menimbulkan rasa gurih dan tekstur yang lebih creamy gitu. Nah, ini juga bisa sebagai baby booster. Nah, sedangkan butter yang ini itu dia ingredientsnya butter, margarin, dan garlic. Jadi rasanya jelas dia bisa creamy, gurih, rich gitu. Dan ini juga sekaligus bisa baby booster juga. Jadi dia mendukung penambahan berat badan. Nah, jadi aku stok 2 butter ini supaya tiap hari itu rasanya nggak monoton, apalagi kan sekarang aku masaknya belum pakai gula dan garam, jadi perbedaannya itu di bahan-bahan yang aku pakai. Oke, selanjutnya adalah minyak. Jadi aku pakai di sini minyak olive oil. Mungkin ini udah umum banget ya, ibu-ibu juga banyak pakai olive oil. Kalau aku pakai yang ini, jadi sebenarnya bebas sih, bisa pakai apa aja yang memang khusus untuk empasi olive oil. Ini standar, jadi aku pakai ini, aku selang-seling. Jadi kadang aku pakai butter, kadang aku pakai ini gitu. Kadang butternya yang satunya yang tadi, satu lagi butter yang lainnya gitu. Oke, nanti aku bakal cantumin harganya juga di sini. Oke, jadi ini untuk minyaknya, salah satu must have items. Next, masih di perminyakan. Jadi selain minyak olive oil, aku tuh juga pakai minyak ini. Jadi ini adalah salmon oil dan yang ini adalah wagyu oil. Jadi perbedaannya apa? Sebenarnya ini tuh sama mirip sih. Jadi ini tuh minyak, cuman kandungannya lagi-lagi kandungannya berbeda. Kalau ini tuh minyak yang dari salmon, kalau ini minyak yang dikeluarin dari daging wagyu gitu. Jadi ingredientsnya yang jelas ini adalah salmon fat oil dan bawang merah. Kalau ini dari wagyu fat dan coconut oil dan bawang bombay gitu. Nah, jadi karena yang aku rasain setelah aku masak pakai ini itu bener-bener ngeluarin rasa yang gurih banget, baunya wangi, sedap. Menurut aku sih ini membuat makanan tuh lebih enak. Jadi anak aku tuh bisa lahap gitu makannya. Terus yang jelas bergizi banget karena ini salmon dan ini daging wagyu. Otomatis juga untuk menambah berat badan gitu. Jadi biasanya ini aku untuk menumis, aku kasih minyak ini terus buat tumis bawang putih, bawang merah dan sebagainya. Jadi menurut aku ini salah satu must have items dan kayaknya aku bakal nyetok lagi deh. Bakal terus-terusan aku beli ini. Kalian bisa cek untuk harganya, aku taruh di sini ya.
Nah, selain 2 oil tadi, aku juga biasanya bikin sendiri dari kulit ayam. Jadi kulit ayam biasanya aku tirisin dulu. Jadi habis aku cuci itu aku keringin pakai tisu. Kalau setelah airnya sudah nggak ada, langsung aku panasin di pan gitu, terus aku tutup, dan disitu dia akan mengeluarkan minyak. Nah, biasanya minyak itu kemudian aku olah untuk jadi lemak buat masak empasi gitu. Nah, oke. Selanjutnya untuk perbumbuan kaldu, aku juga nyetok ada kaldu salmon dan kaldu sapi. Jadi di sini ini tuh kalian bisa temuin di e-commerce, banyak macamnya, ada kaldu sapi, ada kaldu salmon, ada kaldu ayam gitu. Nah, oke, next bahan selanjutnya yang aku pakai itu adalah keju. Jadi karena aku sekarang tuh masaknya belum pakai gula dan garam, jadi terkadang aku pakai keju untuk menggantikan rasa garam dan gurih pada masakan gitu. Tapi nggak setiap masak aku pakai keju sih, jadi aku sesuaiin aja yang kira-kira butuh rasa agak gurih gitu, aku bisa pakai keju, dan aku pilihnya kejunya yang kayak gini. Kalian bisa temuin di e-commerce, nanti aku bakal cantumin harganya. Oke. Next adalah ini. Tining. Oke, jadi ini tuh adalah bubuk tabur. Sebenarnya aku sih ngerasa ini tuh kayak penambah rasa gurih aja. Jadi ini tuh semacam kayak kaldu gitu ya, kayak kaldu bubuk. Jadi bubuk tabur gitu. Ini yang jelas dia nggak pakai bahan pengawet dan nggak pakai pewarna makanan, nggak pakai garam juga. Jadi ini benar-benar cuman kaldu gitu yang berasal dari ayam, jagung, dan tempe. Jadi ini biasanya aku taburin di masakan anak aku supaya lebih rich gitu rasanya dan lebih gurih gitu. Yang jelas ini oke sih menurutku. Jadi ini tanpa penguat rasa, tanpa pewarna makanan, tanpa MSG, tanpa lain. Nah, untuk cara penyajiannya ini tuh simple banget. Jadi siapin bahan makannya, terus abis itu ditaburin, dituangin di makanan itu, kemudian dicampur dan dihidangkan dalam kurun waktu 2 jam. Oke, jadi itu dia bahan-bahan empasi yang aku pakai. Semoga bermanfaat. Jadi selebihnya aku pakai bahan bumbu dapur yang ada di rumah ya, kayak bawang putih, bawang merah, bawang bombay, daun bawang, jahe, kunyit, ketumbar, pala, lengkuas, sereh, dan lain sebagainya gitu. Aku juga pakai air kaldu ayam. Jadi aku yang ngerebus ayam, ngerebus daging, terus aku jadiin kaldu gitu. Kemudian aku simpan di freezer untuk sewaktu-waktu kalau aku masak tinggal aku pakai. Gitu deh. Jadi itu dia sharingku kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih yang udah nonton. See you in the next vlog. Bye bye.